Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Seperti biasanya, marilah kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak masih memperhatikan video ini. Semoga tidak bosan, dan tolong setiap memperhatikan video itu diperhatikan sampai selesai. Kalau ada kelewatan itu diulang lagi, dan diupayakan bagi yang memakai kuota utama untuk di-download kemudian dinikmati. Bagi juga yang sinyalnya masih kurang stabil, itu juga di-download agar dinikmati dengan nyaman. Sekarang ke pembelajaran yang ke-6. Apa yang akan kita pelajari nanti? Setelah kita belajar pembelajaran ke-6, anak-anak akan paham tentang simpulan isi teks ya. Setelah itu anak-anak dapat memahami makna dan contoh sila kelima Pancasila. Ini sila yang terakhir, Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu simpulan isi teks. Simpulan itu merupakan pernyataan yang dibuat berdasarkan gagasan pokok. Kembali lagi, gagasan pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dalam bacaan. Ya, kata kunci pada setiap kalimat penjelas. Kalau kalian terbiasa mencari gagasan pokok, dan kamu paham gagasan pokok itu, setiap ada paragraf langsung kamu paham, oh ini maksudnya apa. Nah, seperti itu. Untuk menyajikan simpulan, kamu harus mencermati setiap kata kunci, gagasan pokok, dan kalimat utama tiap paragraf bacaan. Sebenarnya paling enak ini loh. Nah, kalau udah paham ini, anak-anak pasti dapat mencari simpulan. Karena gagasan pokok ini terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu ada gagasan pokok, dibolak-balik seperti itu. Ini di dalam kalimat utama. Jangan mencari gagasan pokok di kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelas boleh, itu adalah kata kunci, boleh ya. Kata kunci dari kalimat penjelas ya, itu boleh. Tetapi kalau gagasan pokok itu hanya ada pada kalimat utama. Ingat, setiap kemarin ulangan masih ada yang mengulang. Kalimat utamanya udah ketemu betul, malah gagasan pokoknya di tempat yang lain, di kalimat penjelas. Tidak boleh seperti itu, diingat-ingat. Selanjutnya, kemudian simpulan dapat disajikan dengan kalimat sendiri sehingga tidak harus sama persis dengan kalimat dalam paragraf sebelumnya. Jadi kalau membuat simpulan itu tidak harus sama persis apa yang sudah dibuat pada paragraf tersebut. Kamu harus membuat, harus membuat dengan bentuk yang berbeda. Nah, kalau kamu berupaya sama, nanti kamu malah bingung. Jadi setelah itu kalimatnya bagaimana, katanya bagaimana, kata-katanya itu loh. Nah, itu malah susah. Jadi mendingan kamu tulis gagasan pokoknya saja. Nah, setelah itu ditulis boleh ya. Kalau kamu tulis utuh, bacaannya cepat. Tadi yang materi pada pembelajaran yang kelima dari lesan ya. Kalau lesan tulis cepat banget. Nah, banyak lagi ya. Kalau gagasan pokok hanya inti-intinya saja. Seperti itu. Akan tetapi tetap harus menggunakan kosakata baku dalam menyusun kalimat sendiri. Ini juga sama, mari beraktivitas. Kalau ini bagaimana caranya? Kalian bisa melatih untuk mendengar, itu boleh. Ini dibuka juga boleh. Yang penting gagasan pokok itu kamu harus paham, Selanjutnya, yang kedua, makna dan contoh sila kelima Pancasila. Ini gambar lambang untuk sila kelima, yaitu padi dan kapas. Lambang sila keberapa gambar di atas? Ya, sila kelima sesuai dengan judulnya tadi. Gambar di atas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tolong kelas 6 itu harus hafal. Kemarin masih ada anak sila ketiga, apa nak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian tak balik lagi, kalau sila kelima apa, diem, balik lagi sila ketiga apa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa dia diem? Mungkin berpikir ini keadilan sosial ini sila kelima atau ketiga ya, seperti itu. Nah,
Kalau senam harus hafal. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Pokoknya yang paling panjang itu sila keempat. Sampai kalau pembacaan Pancasila itu sila keempat dipotong menjadi dua, kan panjang banget, napasnya tidak sampai dipotong menjadi dua. Selanjutnya sila yang kelima, sila keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan diam toh atau perwakilan. Nah seperti itu toh waktu di lapangan itu. Selanjutnya sila kelima, yang ini materi ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah kapas dan padi. Padi dan kapas, papas dan padi boleh. Kalau di sini papas dan padi nggih, karena dilihat dari gambarnya dari atas itu kapas, kemudian padinya di bawahnya ya. Kapas diibarat nih gambaran. Besok kalau ulangan ingat loh ya, seperti kemarin rantai itu ada yang kotak, ada yang bulat, itu maksudnya apa? Muncul juga itu. Ingat-ingat. Kapas diibaratkan sandang, bajumu itu bahannya dari kapas. Kalau padi diibaratkan pangan, makanan kamu. Sandang dan pangan ya sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Kalau makmur itu makan tercukupi, pakaian juga pantas ya, bukan pakaian sobek-sobek, compang-camping dan lain sebagainya, yang pantas, yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima Pancasila. Itulah kaitan antara lambang kapas dan padi dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Tujuannya ini adil. Keadilan sosial mempunyai arti pemerataan dan persamaan, tidak membeda-bedakan. Keadilan yang dimaksud adalah semangat keadilan sosial, bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Jadi adilnya ini untuk orang banyak, bukan untuk individu. Oke? Keadilan harus dapat dirasakan oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Memang benar kalau yang namanya keadilan ya di Indonesia itu sebuah cita-cita. Semua pengen merasakan seperti itu. Kalau di sana dapat, kita harus dapat ya, adil. Dan ingat, adil belum tentu potongannya sama. Contoh, anak kecil dan orang besar dikasih roti potongan sama, kan tidak adil. Yang adil bahkan sesuai dengan porsinya. Nah, paham gak? Jadi kalau yang kecil nanti ya sesuai porsinya, kasih kecil sudah kenyang. Kalau yang besar kasih yang besar, seperti itu. Tapi ingat, perlu diperhitungkan. Jangan langsung sama, ini sama gitu. Tidak, beda gak? Sama, hanya pemberian bantuan di penduduk A dan penduduk B jumlahnya beda ya, otomatis beda. Jangan kok sana lebih banyak lah, sana tuh warganya banyak, seperti itu namanya adil ya. Selanjutnya, dasar dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahir maupun batin. Tidak hanya lahir saja, batinnya juga harus adil. Dalam rangka menciptakan keadilan sosial, perlu dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh perbuatan luhur yang mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh nilai-nilai sila kelima Pancasila. Tak tanya, upayakan bisa. Ini meskipun kalimat atau katanya tidak sama, tidak masalah. Pak Agus menilai itu dari pemahaman. Oh, maksudnya ini, maksudnya ini. Sudah betul ya. Ini nilai-nilai dari sila kelima. Kamu pahami, boleh kamu hafalkan juga tidak apa-apa, lebih bagus. Kamu pahami juga sangat bagus. Yang pertama, melerai teman yang berkelahi. Kita tidak usah memihak salah satu, baik yang benar maupun salah. Kita lerai, kita berkeinginan untuk damai ya, damai, agar terciptanya sila ke berapa? Nah, betul, 3 ya. Memuji hasil karya orang lain, tapi ingat,
memuji jangan berlebihan, cukup sebagai pemberian nilai dari hasil karya orang lain, jadi hatinya senang. Tapi jangan sering-sering, karena sering memuji itu juga tidak bagus, tapi sewajarnya saja. Ini menganggap kita menghargai karya orang lain. Selanjutnya yang ketiga, memanfaatkan kekayaan alam secara bijak. Seperti tema ini, selamatkan makhluk hidup. Jadi alam itu memberikan kita berbagai kenikmatan, ya, bukan alamnya tapi dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kenikmatan dengan memberikan keindahan alam, memberikan kelimpahan isi dari seluruh alam ini, dari air, udara, tanah, tanaman, tumbuhan, ya seperti itu, banyak sekali ya. Dan manfaatkan kekayaan alam secara bijak. Kalau kamu mempunyai air bagi yang melimpah, ya tolong jangan dibuang-buang, manfaatkanlah. Mandi secukupnya, jangan seperti seger terus sampai habis. Nah, padahal kamu tidak ada di sebelah sana tuh untuk pengairan dan butuh air banyak, sebelah sana juga butuh air bersih juga. Nah seperti itu. Selanjutnya yang keempat, menjaga alam agar tidak rusak dengan cara membuang sampah pada tempat. Ini juga salah satu memanfaatkan ya mirip ya, memanfaatkan kekayaan secara bijak itu harus merawat, baik digunakan maupun menjaganya. Kalau yang ketiganya menggunakan secara bijak, jadi jangan seenaknya. Kalau untuk menjaga, bagaimana nih tanaman biar tumbuh subur, sekitarnya dibersihkan, ya seperti itu. Sekaligus mengurangi rumput-rumput liar, sekaligus juga memberi keindahan, ya. Jadi rasanya nyaman. Yang kelima, memberikan hak-hak sosial seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan bersosialisasi kepada orang lain. Ini hak itu sesuatu yang dibutuhkan orang-orang, baik kita sendiri, kita juga punya hak. Tapi ingat, selama ada hak pasti ada kewajiban di situ. Hak kita apa? Hak kita nanti mendapat perlindungan, kehidupan yang layak. Yang layak tadi bagaimana? Pangan, papan tercukupi. Tadi apa? Pangan dan pakaian tercukupi. Seperti itu. Hak kita sebagai manusia di Indonesia. Pak, bagaimana nanti yang kurang? Makanya adanya bantuan-bantuan itu. Itu salah satu dari wujud nilai sila yang kelima. Selanjutnya yang keenam, menyantuni fakir miskin. Lah ini bagi yang kurang bagaimana Pak? Ada bantuan-bantuan dan ada fakir miskin itu diperhatikan oleh negara, ya, tidak memandang pangkatnya, seperti itu. Kemudian memberikan tugas kelompok sesuai kemampuan anggota kelompok. Ini kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas itu dari anggota banyak, kemampuannya mencukupi, kasih yang lebih rumit, seperti itu contohnya. Kalau yang dikit kemampuannya masih kurang gitu, ya cukupnya saja, seperti itu ya. Yang penting adil. Nah begitu nggih untuk materi pada pembelajaran yang keenam, persiapan untuk ulangan subtema yang kedua. Pelajari dari pembelajaran 1 sampai ke 6. Nah sebelum ini masuk ke ulangan, ini ada evaluasi. Setiap video pasti ada evaluasi. Untuk penilaian harian, kerjakan yang A ya, kemudian B juga dikerjakan, kemudian C juga dikerjakan, hasilnya difoto kemudian kirim ke Pak Agus. Itu saja yang Bapak sampaikan. Jika ada kekurangan Bapak mohon maaf, dan masih belum jelas silahkan buka di YouTube lain, boleh buka di Google juga boleh. Kenapa YouTube lain dong? Ini saja Pak Agus melihat di daftarnya yang melihat cuma berapa, 14, tidak sampai 16 kadang ya, mungkin karena sinyal, mungkin karena apa ya. Kalau masih benar-benar kurang sudah melihat, boleh kalian melihat di YouTube lain sebagai tambahan. Bahkan juga untuk di Google bebas mencari materi apapun. Selanjutnya
bisa WA Japri Pak Agus atau di grup. Ingat sih, A kerjakan, B kerjakan, C juga kerjakan. Masih ada yang tanya, Pak yang C kerjakan tidak? Nah, perhatikan videonya sampai selesai. Itu saja guys, jika banyak kekurangan Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.